Tuhan pada siang hari ini, yaitu progresif spiritual. Tidak banyak orang yang memperhatikan hal ini, saudara. Manusia secara umum cenderung dia membangun fisiknya atau materinya, tetapi seringkali mengabaikan untuk pertumbuhan atau perkembangan daripada spiritual. Pertumbuhan rohani ini harus terus-menerus dialami oleh seseorang. Namun saudara, seringkali prosesnya itu berjalan dengan tidak maksimal. Karena ada beberapa hal yang nanti akan saya coba ungkapkan, sampaikan kepada Anda. Dan ini tidak mutlak atau tidak banyak diterima dari orang di luar diri sendiri. Ini memerlukan dari diri seseorang itu ada tindakan untuk masuk di dalam proses pertumbuhan. Kalau orang di luar diri kita sendiri, saudara, itu hanya bisa memotivasi, hanya bisa menghimbau. Dan reaksi atau tindakan itu diperlukan daripada orang yang mau mengalami proses pertumbuhan di dalam rohani. Nah, kemudian selanjutnya di dalam kelebihan kekurangan yang ada itu menjadi bagian Tuhan untuk menyempurnakan hasil. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang, termasuk mungkin mentor kita, saudara, ketika kita mengalami stagnasi di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita mesti introspeksi diri, apakah ada tindakan, ada reaksi kita untuk kita mau masuk di dalam proses pertumbuhan kerohanian itu. Kalau nggak ada, ya sia-sia, saudara. Ya, nggak bisa diukur, sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan sejak dari dilahirkan sampai usia 60, 70 tahun, itu menentukan bahwa kita telah mengalami pertumbuhan kerohanian, saudara. Belum tentu. Ya. Terus kemudian yang harus kita perhatikan juga, jangan bangga atau jangan pernah bangga dengan capaian yang sudah kita capai pada saat ini, pada hari ini. Karena itu semuanya merupakan anugerah Tuhan. Amen. Tanpa ada keterlibatan Tuhan, proses ini akan sulit untuk kita berjalan di dalamnya. Tanpa Tuhan menyertai, tanpa Tuhan memberi kekuatan. Ini berbeda dengan kesaksian, saudara. Kesaksian itu adalah satu bentuk pengalaman kita dengan Tuhan yang kita mau sampaikan kepada orang lain dengan satu maksud dan tujuan supaya orang yang mendengar itu terbangun imannya, saudara. Terbuka wawasannya. Tujuannya itu, ya.
Jadi jangan ada tujuan tersimpan, tersembunyi di dalamnya untuk membangun diri kita. Sehingga terjadi pemujaan, terjadi pengkultusan. Ini nggak boleh, saudara. Ya. Khususnya buat para pelayan-pelayan Tuhan. Iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu semuanya berasal dari si jahat. Maka Tuhan terus suruh kita untuk belajar. Sehingga pertumbuhan itu terjadi. Pada waktu kita bersaksi, satu hal yang harus kita perhatikan, saudara, tujuan daripada kesaksian itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengambil atau menarik bagian atau keuntungan di dalam kesaksian itu untuk orang pada akhirnya memuja, mengkultuskan kita. Bahaya, saudara. Ya. Sekali waktu, saudara, saya pernah berjalan gitu ya, menuju ke satu tempat. Terus di sepanjang perjalanan itu kami banyak ngomong. Sebenarnya bukan kami yang banyak ngomong, tapi ya anggaplah ini hamba Tuhan, dia banyak sekali ngomong. Dan dari perjalanan berangkat sampai tempat tujuan, itu yang diomongin nggak lain kuntilanak, genderuwo, kuntilanak, genderuwo. Sampai saya sendiri bingung. Pulangnya juga begitu, saudara. Dan akhirnya mau nggak mau saya, bukan saya cut, tapi saya bilang begini, seharusnya kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, setan itu nggak berani deket sama kita. Dari jauh dia udah lari, dari jauh dia udah merinding, dari jauh dia udah ketakutan lihat kita. Amin. Itu yang mesti ada, saudara. Maka Tuhan suruh kita belajar supaya kita jadi tahu cara menyampaikan yang benar dengan tujuan yang benar. Bukan kepada tujuan untuk orang pada akhirnya memuja, mengkultuskan kita. Bukan itu. Karena di suatu ketika bisa saja Tuhan pakai kita di satu bagian. Tapi percayalah, gak pernah permanen itu. Untuk menunjukkan keterbatasan diri kita sebagai seorang manusia. Manusia yang bekerja itu Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan diri saya sebelum saya mengajari orang. Saya ngajari diri saya sendiri dulu, baru saya ngajar. Karena kalau saya sendiri belum mampu dalam hal itu, maka tanggung jawab jadi 2 kali lipat. Ya, sekali lagi kebanggaan kita itu mestinya Tuhan yang berkarya lewat hidup kita. Amin. Bukan kebanggaan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat melalui kita dia bekerja. Amin. 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 Jadi perhatikan baik, saudara. Kalau ada tipe-tipe orang seperti ini, sebenarnya orang yang kurang mau belajar dan tidak punya pengertian teologi. Jadi dia nggak tahu apa yang harus disampaikan, saudara, untuk membangun orang. Ya. Ini masuk ke topik ini, saudara. Nanti sebentar kita ada penyerahan anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita mengalami progresif spiritual. Nah, ayatnya dulu nih. Ya, terambil dalam Efesus 4 ayat 15. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal mengarah atau ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi bukan kita yang kepala ya, tapi siapa? Kristus.
Kadang-kadang sebagai pemimpin, saudara, tidak sedikit yang mengarahkan terjadinya pemujaan terhadap diri. Kalau saya dari dulu sampai sekarang akan bilang, apapun yang kalian lihat, mungkin ada mujizat, mungkin ada kedahsyatan Tuhan melalui saya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu bukan karya saya, tapi itu karya Tuhan. Jangan pernah ada pemujaan di dalam rumah Tuhan di tempat ini terhadap kudus individu, terhadap seseorang, termasuk saya sebagai pemimpin. Kita perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Ada dua hal di sini agar kita mengalami progresif spiritual, yaitu yang pertama, mengatakan kebenaran. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena lebih daripada itu semuanya berasal dari si jahat. Wahyu 12 ayat 11 ini saya tambahkan lagi ayatnya. Mereka mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian kita itu tentunya merupakan kebenaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Perkatakanlah itu kepada diri sendiri untuk menguatkan, dan kepada orang lain untuk membangun orang lain. Kan ada lagunya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita percaya bahwa darah Yesus itu memberi kemenangan kepada kita. Amin. Tetapi di sana juga ada oleh perkataan kesaksian kita. Iblis dikalahkan, perbuatan setan dipatahkan. Maka kita harus terus belajar supaya pengetahuan kebenaran itu semakin hari semakin bertambah, bertumbuh di dalam kita, untuk pada akhirnya kita dapat menyampaikan kepada orang lain. Seringkali yang jadi hambatan adalah untuk kita bisa memiliki pengetahuan firman Tuhan. Pada saat firman diberitakan, kita menganggap remeh, tidak mau dengar, tidak perlu belajar. Saya sudah tahu segalanya. Dan pada saat itu pengetahuan berhenti bertambah di dalam diri kita. Saya berharap sih sebenarnya saudara, untuk jemaat paling tidak punya basic untuk menyampaikan tentang siapa Yahweh. Karena itu sudah berulang-ulang kali disampaikan. Dari hal-hal yang sederhana. Saudara, pada waktu saya bersaksi, saya tidak terlalu banyak bersaksi tentang sesuatu yang rumit, tapi yang simpel saja. Siapa itu Yahweh, apa itu kata haleluya, itu saja. Cukup. Dan itu cukup membawa pengaruh. Ada banyak orang-orang yang tersentuh, ada banyak juga orang-orang yang terjamah. Tidak sedikit juga gereja, saudara, yang pada akhirnya mereka mampu untuk berbicara tanpa ada saya hadir di sana, memberi kesaksian. Ya, kalau bicara tentang Yesus hampir kita semua bisa, saudara. Tapi ketika kita berbicara tentang nama Bapa Sorgawi, nggak semuanya bisa, gitu ya. Dan saya berharap di sini waktu dengar firman, ya, nangkep, bertambah jadi pengetahuan. Ada kerinduan untuk dengar firman. Dan ketika ditanya oleh seseorang tentang sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan, bukan hanya tentang perkara nama Bapa Yahweh saja, kita bisa menjawab.
Ini seperti kita sedang belajar, bukan anak-anak sekolah minggu aja, enggak saudara. Tapi kita semua ini sebenarnya juga sedang mengalami proses sekolah di hari Minggu. Belajar firman sama seperti anak-anak sekolah minggu. Hanya mungkin materinya saja yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi saudara, bahwa kesaksian kita itu memberi dampak kemenangan. Kemenangan buat siapa? Buat diri kita sendiri, dan tentunya kemenangan juga buat orang lain yang kita sampaikan. Dan kesaksian kita itu juga mengunci, saudara-saudara. Mengunci apabila itu adalah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan setelah kita ada di dalam Tuhan, kita diubahkan, maka itu mengunci, saudara, sehingga tidak lagi kita melakukan perbuatan buruk. Karena sudah kita perkatakan bahwa kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba Yahweh, oleh darah Yesus HaMasiah. Dan pada waktu kita mau melakukan lagi, saudara, maka kita akan berpikir, saya sudah bersaksi. Itu salah satunya, saudara, bahwa perkataan kebenaran yang kita sampaikan itu akan mengunci kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang melanggar firman Tuhan kembali di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi mengatakan apa yang dikatakan ya harus kebenaran. Ya. Harus kebenaran yang diperkatakan. Jangan yang lain, saudara. Satu hal yang mesti kita perhatikan, saudara, tentang dusta. Orang yang sering berbohong, saudara, lama-lama dia nggak tahu itu bohong atau enggak, karena udah kebiasaan berbohong. Maka jangan mulai mencoba untuk berbohong, karena firman Tuhan berkata, saudara, iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Bohong sama dusta yang sama, jenis-jenisnya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Walaupun itu sulit, saudara, situasinya untuk membuat atau membawa kita pada keadaan yang sulit. Tapi percaya, perkataan kebenaran yang ada pada kita itu yang akan membela kita. Amin. Amin. Terus yang kedua, ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, coba tampilkan lagi. Tampilkan lagi ayat tadi di bagian pertama. Mundur. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran. Jadi yang pertama mengatakan kebenaran, dan yang kedua di dalam kasih. Untuk kita mampu hidup di dalam kasih itu juga merupakan anugerah. Karena sifat dasar manusia itu adalah egosentris. Maunya dirinya sendiri yang senang, maunya dirinya sendiri yang enak, maunya dirinya sendiri yang menikmati segala sesuatu. Orang lain masa bodoh amat. Jadi kalau Anda bisa hidup di dalam kasih itu karena anugerah. Ketika engkau bisa memperhatikan orang lain, ketika engkau bisa peduli dengan orang lain, saudara, itu anugerah. Dan di dalam anugerah, di dalam kasih maksud saya, itu ada anugerah. Di dalam anugerah ada dua hal. Yang pertama, keselamatan. Jadi pada waktu orang terima anugerah dari Tuhan, itu di dalamnya ada keselamatan. Kita diampuni dosa, punya hak memasuki kerajaan sorga, punya hak untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Tapi orang kadang-kadang lupa, di dalam anugerah juga ada didikan. Ya. Semuanya memang menurut firman Tuhan, semuanya memang telah dikuduskan. Tapi tidak semuanya itu berguna. Sudah tahu itu makanan akan membuat kita sakit,
Boleh dimakan nggak? Boleh. Tapi kalau itu membuat kita jadi sakit, kan seharusnya jangan kita makan. Itulah didikan, saudara. Kekristenan tanpa didikan, kalau hanya bicara tentang kasih saja, maka yang ada kekristenan yang barbar. Punya tampilan yang berbeda ketika ada di dalam gereja, seperti malaikat, seperti orang baik, seperti orang kudus. Tapi begitu balik ke rumah, seperti monster, seperti penjahat. Ini nggak boleh, saudara. Ya? Maka harus ada didikan. Didapat dari mana? Dari firman. Didikan yang paling sempurna. Kalau cara manusia, cara orang tua kita, cara mentor kita mendidik itu terbatas. Di dalam strateginya, di dalam kemampuan untuk mengubah kita, karena persentasenya sangat sedikit pengaruhnya, saudara. Itu mesti dari diri kita ada kemauan dan ada keterlibatan Tuhan untuk bekerja di dalamnya. Jadi ketika itu terjadi, saudara, orang yang dulunya mungkin suka marah-marah, jadi hanya marah tetapi tidak marah-marah. Artinya marah yang termanage. Marah karena tujuannya mendidik. Kalau marah-marah sudah pasti tidak ada tujuan mendidik. Benar nggak? Halo? Karena kalau marah-marah itu kan berulang-ulang, bertubi-tubi. Kalau marah ya cukup tegur dengan keras, tetapi selesai. Dan motifnya adalah sekali lagi untuk mengajari orang. Baik dia adalah murid-murid maupun dia adalah anak-anak kita. Ya. Atau dia istri kita kalau kita sebagai suami. Tapi jangan dibalik, istri yang mengajari suami, harus suami yang mengajari istri. Maka suami harus lebih punya banyak pengetahuan firman dibandingkan seorang istri, karena suami yang harus mengajari istri. Jangan terbalik, istri yang mengajari suami karena suami tidak atau sedikit memiliki pengetahuan firman. Jadi jangan dibalik strukturnya tuh. Ya, sekali lagi harus siapa? Suami yang mengajari istri. Ya, jadi mulai hari ini mesti dirubah kalau terjadi keadaan yang terbalik. Jadi sekali lagi harus suami yang mengajar istri. Namun pesan kepada suami adalah banyak belajar firman Tuhan, supaya Anda punya pengetahuan untuk mengajari istrimu, untuk mengajari anak-anakmu. Ini saksian dari anak saya sendiri, saudara. Dia sendiri yang bicara, saudara. Pak, untung papa tegas, keras kalau ngajar. Maka saya jadi orang yang kuat, nggak cengeng. Benar, saudara. Saya hanya biayain hidupnya itu 3 bulan. Tapi dia di sana udah berapa? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ada waktunya saya berkata tidak. Walaupun saya seringkali juga mengatakan iya. Tetapi sampai di situasi tertentu ketika saya lihat itu tidak membangun dia, saya berani berkata tidak. Dan kami sepakat kalau saya sudah bilang tidak, pasti ibu juga bilang tidak. Ya, dan pengambil keputusan di rumah itu siapa? Nah, suami lagi kan. Pengambil keputusan harus suami. Tetapi sekali lagi suami juga harus punya pengetahuan sehingga dia mampu untuk mengambil keputusan. Kalau dia pengetahuannya sedikit dan istrinya lebih banyak pengetahuannya, ya repot kalau kayak gini. Maka buat anda-anda yang mencoba masuk dalam persiapan berumah tangga, perhatikan baik di sini. Saya selalu memberi atau menyampaikan 3 hal
Kalau mau jadi seorang suami, mesti punya minimal 2. Syukur-syukur ada 3. Yang pertama, punya kelebihan dalam sisi spiritual, kerohanian. Yang kedua, punya kelebihan dalam sisi pendidikan. Ya, kita lihat tuh, pada waktu Tuhan mau buat ciptakan Hawa, Tuhan bilang apa? Diambil sebagian yang ada di dalam Adam, tulang rusuknya. Tuhan terus berfirman, aku akan membuat seorang penolong yang sepadan. Yang ketiga, ini realita, pendapatan. Karena terus terang aja, bukan diskriminasi, tapi kecenderungan seorang wanita ketika dia punya penghasilan lebih besar daripada seorang pria, itu reaksinya adalah dia akan mengatur. Ya, maaf nih, jangan tersinggung ibu-ibu. Ya, ini realita. Maka seorang suami mesti punya 3 hal, atau seorang calon suami. Kalau bisa 3 dia punya, itu bagus benar. Tapi paling sedikit dia mesti punya 2. Kalau dia hanya punya 1, atau bahkan dia nggak punya 3-tiganya, ini pasti dalam perjalanannya isinya pertengkaran dan keributan. Ya. Kalau ya mungkin pendidikannya nggak tinggi, tapi rohaninya mesti lebih bagus, pendapatannya juga mesti lebih bagus. Ya, skincare sekarang nggak murah kan? Ya tuh, iyalah, skincare nggak murah saudara. Ya, begitu masuk ke toko skincare, toko 1 juta aja, gitu ya, gitu. Dan itu perlu, masakan kita biarkan istri kita untuk tidak berdandan. Ya, para suami jangan biarkan istrimu nggak berdandan. Ya, hanya pakai daster saja, bawa bawang putih, bawang merah. Ya, jangan. Tampilkan istrimu sebagai bagian yang terindah dari Tuhan bagi dirimu. Amin. Amin. Ini tidak bicara tentang kemewahan, ini bicara tentang anugerah Tuhan. Itu. Nah, ini nih ayatnya, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, itu siapa saudara? Kurang hurufnya. Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ditegur dan dihajar. Kalau ikut family blessing hari Rabu kemarin, ini sedikit dikupas. Adakah di sini yang pernah dihajar oleh siapa? Oleh Bapak Gembala? Nggak ada kan? Cuma ditegur doang kok. Sudah ngambek, sudah marah. Firman Tuhan bilang di sini, kalau dikasihi pasti ada proses ditegur dan dihajar. Tujuannya karena Tuhan mengasihi, tujuannya karena gembala mengasihi, tapi di sini belum pernah terjadi gembala menghajar. Betul? Hanya menegur. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya kudidik. Ya, jadi bukan dihajar, digebukin surat, tapi dididik. Dididik dengan tegas. Tidak mencela-mencela. Tetapi begitu waktu kita harus mengambil keputusan tidak, kita berani mengatakan tidak kepada anak. Karena semuanya belum tentu berguna buat dia. Mungkin itu menyenangkan hati kita karena kita lihat anak kita senang. Tapi kita lihat dampaknya ke depan, bagusnya untuk anak kita. Ya. Terus definisi kasih nih, panjang, tapi saya ambil aja dari 1 Korintus 13 ayat 4. Ini
yang apa ya, yang paling sering seharusnya muncul di dalam diri kita atau diri seorang anak manusia. Kasih itu panjang sabar. Perhatikan baik di sini. Kasih itu murah hati. Dan kemudian kasih itu tidak iri. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Minder itu sebenarnya juga sombong. Orang yang minder itu sombong. Karena dia nggak mau orang lain ketahui kekurangan dirinya. Hanya dengan posisi yang terbalik. Kalau sombong itu keluar, kalau minder itu ke dalam. Tapi sebenarnya sama, sombong, saudara. Ya. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan, percaya saudara bahwa Tuhan punya rencana yang bagus, rencana yang besar atas dirimu. Karena engkau adalah pribadi yang spesial yang telah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dengan satu maksud dan tujuan, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan luar biasa. Amin. Jadi siapapun dipakai Tuhan dan bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau Anda lihat di kitab Hakim-Hakim itu saudara, ada baca, Anda akan menemukan orang-orang yang sebenarnya punya kekurangan dalam dirinya. Ya. Tetapi ketika tangan Tuhan menyentuh, tangan Tuhan menjangkau, menjamah dia, maka dia jadi orang yang hebat. Terus sekali-sekali Anda buka kitab Hakim-Hakim, Anda baca di situ. Ya. Hanya bahkan dengan sesuatu yang sederhana Tuhan bekerja dengan luar biasa atas orang tersebut. Yang jelas kalau kita mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi Anda. Amin. Amin. Seperti apa yang engkau mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi engkau di situ. Jangan pernah takut, saudara. Dan kalau Anda adalah seorang yang pemerhati, Anda bisa lihat situasinya, keadaannya di dalam gereja seperti apa. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan gereja, tidak pernah membiarkan gembala, dan semuanya udah ada ukurannya. Ya, seperti Tuhan memberi makan bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Yang ngambil lebih cukup, yang ngambil kurang cukup. Ada takarannya udah. Yang bisa memperbesar takaran itu adalah ketika kita ada di dalam Tuhan. Tuhan yang lihat kapasitas diri kita, Tuhan yang lihat seberapa besar nih orang bisa dipakai, baru kapasitasnya diperbesar. Ini tidak bicara tentang perkara-perkara materi saja, saudara. Ini bisa bicara tentang relasi, bisa bicara tentang karir, dan lain sebagainya. Sekali lagi, perhatikan baik ayat ini di dalam Efesus 4 ayat 15 tadi. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bukan kepala, tapi Kristus yang adalah kepala. Jadi Dia yang harus ditinggikan, jadi Dia yang harus dibanggakan. Dan biarlah itu terjadi atas kita semua. Amin. Amin. Sehingga kita jadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati.